Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Ninda Adira dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 23011350559. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Komunikasi Organisasi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SSMSI. Pertanyaan ini di mana sebuah instansi pemerintah daerah yang sedang menjalankan program bantuan sosial. Lalu ada unggahan viral yang menuduh adanya penyelewengan dana. Jadi meskipun informasinya belum benar, komentar negatif terus meningkat dan mencoreng nama instansi tersebut. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa saja kesalahan komunikasi digital yang mungkin dilakukan instansi sebelum adanya krisis. Jadi, sebelum krisis muncul, instansi mungkin melakukan beberapa kesalahan dalam komunikasi digital. Misalnya aja, yang pertama itu kurangnya transparansi dan keterbukaan. Jadi, biasanya instansi tidak aktif membagikan informasi tentang program bantuan sosial melalui media sosial atau situs resmi, sehingga publik merasa tidak terinformasi dan mudah percaya pada rumor. Lalu kemungkinan yang kedua, tidak memantau opini publik. Jadi, instansi tidak menggunakan tools seperti media monitoring atau sentimen analisis untuk mendeteksi isu-isu potensial, sehingga tuduhan viral itu tidak terantipasi lebih awal. Yang terakhir, mungkin kurangnya kehadiran digital yang konsisten, di mana akun Instagram atau media sosial instansi itu sering tidak aktif atau malah jarang diperbaharui. Jadi kalau ada krisis muncul, instansi itu kayak nggak responsif atau kurang kredibel gitu. Tapi kesalahan-kesalahan tadi itu dapat diperbaiki dengan membangun strategi komunikasi yang aktif, seperti kayak berbagi update program atau melibatkan publik dalam diskusinya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu membuat langkah tanggap cepat dalam 24 jam pertama. Nah, strategi respon cepat dalam 24 jam pertama tuh pastinya kan harus fokus pada pemantauan, verifikasi, dan komunikasi awal untuk mencegah eskalasinya. Jadi yang bisa dilakukan instansi di 4 jam pertama itu bisa pemantauan dan pengumpulan data. Jadi instansi bisa membentuk semacam tim krisis internal. Biasanya tim krisis itu terdiri dari pejabat komunikasi, hukum, dan teknis. Jadi buat mantau unggahan viral di Instagram dan platform lain. Terus bisa juga gunain tools kayak Google Alert gitu untuk ngelacak volume komentar negatif. Jangan lupa juga buat kumpulin bukti awal. Jadi bisa berupa screenshot atau data program. Nah, 8 jam berikutnya instansi bisa melakukan verifikasi internal dan konsultasi. Jadi setiap krisis terjadi pastinya kan harus ada verifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini tuh bisa dikonsultasi dengan pihak terkait seperti auditor atau pemerintah pusat buat mastiin faktanya. Jadi sebaik mungkin hindari respon publik dulu. Cukup fokus pada pengumpulan informasi yang akurat saja. Di 6 jam berikutnya, instansi bisa membuat persiapan untuk menghadapi respon publik. Bisa merancang pesan klarifikasi resmi berdasarkan fakta yang udah diverifikasi sebelumnya. Jadi untuk klarifikasi bisa nyiapin konten untuk posting di Instagram. Bisa berupa video singkat yang ngejelasin program bantuan sosial tersebut. Lalu, untuk penyebaran informasi yang cepat, instansi bisa melibatkan influencer atau tokoh lokal. Nah, di 6 jam terakhirnya, instansi bisa langsung mengeksekusi respon dan pemantauan lanjutan. Jadi instansi dapat mempublikasikan klarifikasi resmi di Instagram atau platform lain juga sambil memantau reaksi publiknya. Lalu sebisa mungkin juga kalau ada komentar negatif itu dijawab dengan tenang dan faktual. Kalau perlu, instansi bisa bikin kayak live session gitu, sesi tanya jawab juga. Jangan lupa buat evaluasi dampak respon dan siapkan langkah lanjutan kalau isunya tuh menyebar. Lalu pertanyaan ketiga, contoh pesan klarifikasi resmi. Nah, contohnya bisa seperti ini.
Kami dari instansi A telah mengetahui unggahan viral di Instagram yang menuduh penyelewengan dana program bantuan sosial. Di sini kami ingin menegaskan bahwa tuduhan tersebut belum terbukti benar dan sedang dalam proses verifikasi internal. Program ini memang didanai dari sumber resmi pemerintah dan telah membantu ribuan warga dengan transparan. Kami berkomitmen untuk akuntabilitas penuh dan akan segera menyampaikan laporan lengkap. Jadi, mari bersama-sama mendukung upaya positif, bukan malah menebarkan fitnah. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, contoh klarifikasi tadi itu sesuai dengan etika komunikasi digital, yaitu jujur, tenang, berdasarkan fakta, empati, dan mengundang dialog tanpa adanya konfrontasi. Lalu, pertanyaan keempat dan terakhir, analisislah penggunaan sentimen analisis untuk memantau perkembangan isu. Nah, sebelumnya, sentimen analisis itu merupakan teknik untuk memproses bahasa alami yang menggunakan algoritma AI. Bisa seperti Google Cloud Natural Language, yang analisis itu berguna untuk menganalisis emosi dalam teks. Misalnya komentar di Instagram, mengkategorikan positif, negatif, atau netral komentar tersebut. Nah, dalam konteks isu ini, sentimen analisis itu dapat digunakan yang pertama itu untuk memantau real time. Jadi, instansi dapat mengintegrasikan sentimen analisis ke dashboard media sosial untuk melacak volume komentar negatif secara otomatis. Misalnya nih, kalau sentimen negatifnya itu melonjak dari 20% menjadi 60%, dalam jam pertama berarti menandai eskalasi krisisnya dapat memicu respon cepat. Nah, yang kedua, analisis ini dapat mengidentifikasi tren dan pola. Jadi, analisis dapat mengungkapkan pola seperti kata kunci viral, misalnya korupsi atau penyelewengan. Nah, ini tuh membantu memahami apakah isu tadi itu disebarkan oleh kelompok atau viral organik yang memungkinkan targeting responnya itu lebih cepat. Lalu, penggunaan ketiga yaitu evaluasi dan dampak respon. Jadi, setelah klarifikasinya dipubliskan, sentimen analisis itu dapat mengukur perubahan emosi publik. Misalnya, penurunan sentimen negatif yang dari 60% tadi jadi 30%, yang jadinya nunjukin efektivitas strategi. Kalau misalnya tetap tinggi, berarti analisis dapat mendeteksi isu baru, misalnya tuh kayak keraguan akan adanya transparansi. Nah, keuntungan utama dari analisis ini tuh efisiensi dalam data besar, di mana dapat membantu instansi dalam mengambil keputusan berbasis data. Tapi di samping adanya keuntungan, pastinya ada tantangan ya. Jadi salah satunya itu akurasi algoritma dan kebutuhan data pelatihan lokal untuk bahasa Indonesia. Namun, untuk menghadapi tantangan itu, instansi itu bisa mengombinasikan dengan pemantauan manual untuk hasil optimalnya. Jadi meskipun respon yang proaktif dan adaptif terhadap dinamika publik. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.